semakin semangat ya. Kayaknya ada idola kalian yang udah ada di sini ya. Oke, sekali lagi selamat datang di Indonesia Summit 2025. Ini adalah sesi pertama Visionary Leader Stage, di mana kita akan bahas tema Infrastructure Development Paving the Way for Economic Independence. Dan kita sudah ada 3 narasumber yang luar biasa. Sebenarnya ini nyambung dari opening speech dari Pak Menko AHY barusan ya. Karena itu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, saya ingin mengundang 3 narasumber kita. Sebenarnya saya selalu manggilnya Ade. Dia ini nggak pernah berubah dari dulu. Zaman tiap hari datang ke TV di mana saya bekerja. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Tetap rendah hati, ramah, bukan rajin menjamah ya. Kita undang ke stage Haji Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Republik Indonesia. AA Raffi silakan. Gila. Yang kedua, nah ini juga saya kagum sama perempuan ini. Kalau ngelihat ibu kota negara, ibu kota Nusantara, ini adalah perempuan di balik semua proses mulai dari nol. Pada saat itu dia adalah Dirjen Cipta Karya di Kementerian PUPR ya. Saya mengundang Ibu Diana Kussumastuti, sekarang Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Tepuk tangan nih, perempuan yang memimpin sehari-hari pembangunan IKN mulai dari nol. Tentu di bawah bimbingan menterinya ya, Pak Basuki yang bisa main band. Silakan. Dan yang ketiga Pak Adrianto PAD, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, silakan. Saya mengintip di Instagram story-nya Menteri Perumahan Marwarar Sirait beberapa hari yang lalu meresmikan ya 500 rumah rakyat di Summarecon Bekasi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi Visionary Leader ini by IDN Times, karena itu 20 detik saya ingin mengapresiasi teman-teman redaksi IDN Times, video juga, yang tahun ini dikoordinasikan oleh Eko Ardianto dan Sunaria yang sudah menyusun sesi-sesi yang dengan pembicara yang luar biasa. Raffi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Uni sudah undang saya. Dulu Raffi ini setiap sore jam 4 gitu, karena studionya di sebuah TV itu studionya Raffi yang tampil setiap sore itu di sampingnya newsroom. Jadi Iya, hampir setiap sore ketemu ya. Iya. Ya sekarang udah jadi pejabat nih. Enggak juga lah Bu, gini-gini aja. Nah tadi Raffi tuh nggak ada waktu Menko AHY bertanya kepada teman-teman di sini. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kalian punya jadi wali kota dengan dana yang tidak terbatas, harus membangun 2 infrastruktur, apa yang prioritas dibangun? Sekarang pertanyaan itu saya tanya ke Raffi karena menurut saya meskipun udah di atas milenial dikit tapi merepresentasikan milenial agency. Gimana? Ya kalau mewakili anak-anak muda, yang pastinya ya kalau Pak Prabowo sendiri kan menomorsatukan makanan bergizi gratis. Berarti kan di mana kita harus memberikan tempat di mana asupan untuk anak generasi muda, dan juga sekolah-sekolah itu penting banget. Jadi daerah-daerah itu pasti ya saya akan sama sesuai dengan arahannya Pak Prabowo, yang pasti ya makanan bergizi, makanan yang harus kita kembangkan, yang dana-dana untuk makanan, terutama ya 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi. Ya kalau Pak Prabowo kan makanannya bergizinya gratis. Kalau saya jadi wali kota yang paling penting dananya untuk makanan bergizi dan untuk sekolah-sekolah rakyat juga. Sekolah rakyat itu yang paling terpenting, karena makanan dan pendidikan itu yang membuat generasi ke depan kita menjadi lebih baik. Itu sih paling terpenting. Bisa jadi generasi emas itu tadi ya. Betul. Jadi sebenarnya sesi kita ini Raffi, Mbak Diana, Pak Adi, kita membahas asta cita ketiga nih.
ya, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Pas banget nih sama 3 pembicara ini. Nah, pertanyaan yang kedua untuk kalau ini kan tadi juga duit untuk infrastruktur ini di pemerintahan Pak Prabowo sampai hari ini itu kan dipangkas banyak. Gimana Raffi? Karena misalnya pembangunan infrastruktur itu kan menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya, ya kan, bangun jalan segala macam. Nah, tapi karena ini dipangkas, kemudian jadi berkurang. Menurut Raffi, apa yang mesti dilakukan ini oleh anak muda? Sebenarnya kan ya efisiensi ini dilakukan untuk beberapa program-programnya Pak Prabowo yang menjadi unggulan. Ya seperti makanan bergizi, sekolah rakyat, lalu juga yang Pak Marwara Sirait juga yang lakukan juga dan lain-lain. Tetapi sebenarnya kalau saya pribadi untuk para generasi muda itu sebenarnya kita harus bisa beradaptasi dengan harus bisa menjadi bunglon lah. Sebenarnya untuk lapangan pekerjaan sendiri saya sebagai anak muda lah generasi muda apapun sebenarnya bisa kita lakukan kok. Apalagi sekarang kalau tadi ada Bu Airin dari Menteri Ekonomi Kreatif, anak-anak muda itu semuanya harus kreatif. Apalagi terutama untuk generasi muda ya, saya mewakili generasi muda ya. Apapun itu sekarang kita harus membuka keran yang banyak. Jadi ya terutama untuk yang para teman-teman swasta. Nggak apa-apa semuanya memulai lagi dari nol, memulai lagi UMKM, restoran dari kecil juga nggak masalah. Restoran kecil bisa menjadi besar. Dari UMKM kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi apapun itu juga bisa dilakukan bukan hanya UMKM aja. Teman-teman untuk industri kreatif juga harus bisa berkolaborasi. Intinya karena sekarang perkembangan zaman itu begitu cepatnya Mbak Uni. Mungkin zamannya saya sama Mbak Uni itu beda. Kayak sekarang aja teman-teman saya nih yang di daerah-daerah yang rata-rata tadinya misalnya dari pegawai bank, dari kerja apapun itu tiba-tiba udah gue jualan live shopping. Tiba-tiba dia jualan live shopping aja, dia nyemplung ke industri kreatif. Dia berusaha untuk mencoba beradaptasi dengan teknologi yang ada. Mereka bisa cari uang juga, bisa mencari rezeki juga. Intinya kita harus peka dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Intinya itu sih, kalau kita nggak mau belajar, nggak mau mengikuti perkembangan zaman, ya kita juga susah untuk kita beradaptasi. Coba tepuk tangan ini. Kayaknya Raffi mengkomunikasikan Astacita lebih keren daripada PCO nih. Kenapa? Lebih keren daripada PCO. Enggak juga, enggak itu lebih hebat dari saya. Saya tuh aduh masih Ya baru. tapi gini gayanya gaya anak muda santai ya karena Raffi juga dikenal sebagai I think top influencer di Indonesia. Gimana sih caranya kalau kita mau mempromosikan, mengkampanyekan, membangun kesadaran atau awareness tentang pembangunan infrastruktur nih. Buat anak muda supaya mereka care. Ya sebenarnya kalau saya sih dibilang saya ini kan backgroundnya aja bukan politisi. Saya ini kan membantu presiden dalam bidang tertentu. Kalau utusan-utusan presiden itu ya kami membantu sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Terutama saya mewakili generasi muda dan juga menjaga guyupnya para pekerja seni. Jadi kalau saya pribadi ya apa ya, ibaratnya sekarang apa yang dilakukan sama Pak Presiden terutama untuk para generasi muda yang paling terpenting itu ya kita juga jangan termakan hoax. Ya kita juga apalagi dengan cepatnya akselerasi informasi dari dunia digital dan lain-lain yang paling terutama ya kita harus cek and recheck kebenarannya berita-berita. Ya kita juga kalau yang generasi muda kalau memang hal-hal yang baik yang memang pemerintah lakukan ya tolong diapresiasi bukan yang terpelintir dipelintir ya masalahnya sekarang ini kadang kita berperang itu bukan sama manusia tetapi kadang sama berita-berita digital gitu loh. Bot ya, dengan mesin bot ya. Ya ini kan terkadang makanya saya selalu bilang sama teman-teman ilmu pendidikan itu penting. Ada orang yang sekolah tinggi, mau S3, S4, S5 sampai S jadi pilek saking banyak S-nya. Tapi kalau kita ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting dari semuanya yaitu ilmu adab. Nah, jadi ilmu adab kehidupan itu jauh lebih penting gimana kita bisa bijaksana untuk menyikapi segala keadaan yang terjadi sekarang. Apalagi anak generasi muda sekarang gitu loh. Oke, tepuk tangan untuk Raffi ya. Sebenarnya aku mau nanya satu lagi sih Raffi, sebenarnya emang inspirasi di pemerintahan ini selain tentu saja Pak Prabowo buat Raffi itu siapa? Karena aku ngelihat banget Instagram kamu tuh kayak hampir setiap hari ketemu sama Bang Dasko ya. Jadi apa arti Bang Dasko buat Raffi?
Oh iya, sebenarnya pastinya Pak Prabowo ya itu sebagai bos kita, tapi juga salah satu mentor saya pun adalah Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Kebetulan ada Ahmad-Ahmadnya, dipikir kita Ahmadnya saudara, sama. padahal enggak. Cuma, cuman dia salah satu mentor yang mengajarkan saya banyak hal itu ya beliau gitu loh. Jadi saya melihat ya banyak hal-hal baik, hal-hal pemikirannya beliau ini yang bisa saya tiru dan juga beliau juga mementori saya juga gitu sih. Jadi Raffi ini termasuk Adidas ya? Ada Adidas, ada Kabinda. Adidas itu anak didik Dasko. Anak didik Dasko. Kabinda itu kader binaan Dasko. Kader binaan Dasko ya? Iya, ada lagi. Ada lagi, aduh apa ya? APBD. APBD. Anak pungut Bang Dasko. Anak pungut Bang Dasko. Jadi ya apa aja yang penting saya belajar dari siapapun itu. Dari Ibu Diana juga saya belajar. Dari semuanya, dari senior-senior saya belajar. Karena ilmu, dari Mbak Uni juga saya belajar. Biar ini ya, biar jangan terlalu tegang nih ya. Sengaja saya mengundang Raffi supaya sesi ini seru nih. Mbak Diana dan Pak Adi ya. Nah Mbak Diana, jadi saya tuh baca pidato Presiden 2 tanggal 15 Agustus ya. Yang pagi, kemudian terutama yang sore pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2026. Ada 8 prioritas, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bersih gratis, pendidikan bermutu termasuk sekolah rakyat dan sekolah Garuda, kesehatan berkualitas, perekonomian rakyat, koperasi daerah merah putih, pertahanan semesta, percepat investasi dan perdagangan global dalam ini Danantara. Aku nggak ngelihat ada infrastruktur di sini Mbak. Jadi gimana menjelaskan bahwa infrastruktur itu masih menjadi perhatian dari Presiden Prabowo karena 8 prioritas ini nggak ada. Gimana tuh? Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita udah dengerin ya, dari Pak Haye yang sampaikan infrastruktur. Kok di 8 nggak ada ya? Padahal tadi Pak Haye jelas, infrastruktur itu adalah sebagai backbone. Pembangunan. Ya. Jadi dia ada di semuanya Backbone ini. tuh ada di semuanya. Sekolah rakyat. Pertama swasembada pangan, ya. Swasembada pangan itu kan ada irigasi, ya. Kemudian swasembada energi itu juga butuh bendungan karena airnya. Terus juga air sendiri. Nah, berarti di situ harus hadir infrastruktur. Nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya, ya kan? Untuk irigasi, ketahanan pangan. Berarti kita butuh infrastruktur, memperbaiki irigasinya, membuat untuk perbaikan cetak sawahnya dan sebagainya, infrastruktur masuk. Kemudian tadi sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan kita belum ada. Nah, kita kan harus melakukan renovasi-renovasi. Oh, jadi itu under PU itu ya? infrastruktur di kami, di PU, ya. Memperbaiki dari balai-balai sosial yang kita jadikan sekolah rakyat, balai-balai tenaga kerja yang kita jadikan sekolah rakyat. Itu kami, Kementerian PU yang turun situ. Kemudian terkait dengan masalah makan bergizi gratis, ya. Nah, itu pun kami juga turun. Turunnya kenapa? Karena untuk itu kami memerlukan untuk bagaimana namanya dapur. Dapur kami juga diminta SPPG, ya? untuk membuat prototipenya seperti apa. Kita masuk juga untuk itu. Jadi kemudian konektivitas jelas ya kan kalau gitu ya itu infrastruktur adalah fondasi atau kalau saya fondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau tadi Pak Haye backbone. Jadi semuanya harus terkait dengan infrastruktur tadi. Dan ini juga dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah itu masuk semuanya. Dan kita pun juga melaksanakannya juga punya strategi. Mohon maaf ya aku nambah-nambah ya karena semuanya itu akan tergantung sama infrastruktur. Jadi apa yang kita lakukan nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya. Ya, koperasi pun juga mesti akan butuh kan ya ini semuanya butuh. Jadi di balik semua program prioritas Presiden Prabowo
ada peran dari Kementerian Kementerian PU. Nah, makanya harus semangat, harus pede. Meskipun pede. budgetnya dipangkas ya, harus semangat. Nanti dulu, Oke. nanti dulu. Kalau Uni bilang dipangkas, dulu dipangkas. Sekarang udah enggak normal. Sekarang dikembalikan. Oh, Karena dikembalikan. kita harus membangun sekolah rakyat, kita harus membangun tadi konektivitas, kita harus membangun untuk yang MBG tadi, kemudian air, kemudian ini sekarang alhamdulillah kita sudah sampai ke 85 triliun. Oh. Ya, dan nanti akan ada konektivitas, yaitu impres jalan daerah. Oh, akhirnya Iya. ada. Nah, tadi menindaklanjuti yang tadi, menyambung yang tadi, kan tadi kita udah punya sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, kita tuh juga menjalankan impres. Pertama impres 2. Impres 2 itu keterkaitan dengan masalah irigasi, ya, ketahanan pangan. Jadi kan ada impres 2-nya. Kemudian impres 7 itu terkait dengan pendidikan. Karena di situ kita memperbaiki renovasi madrasah. Impres 8 terkait dengan kemiskinan. Ya, kemiskinan itu kita mendorong sekolah rakyat. Kita bangun banyak, 260 kita renovasi dan kita membangun 100 sekolah yang tahap 2. Ya, kita nyari mulai dari lahannya, dari Kemensos dan sebagainya, kita yang melakukan pembangunan. Impres 8, terus Impres 11. Impres 11 itu terkait dengan impres jalan daerah. Kalau tadi kan yang wali kota tadi Ya, jalan desa, kan ya. ya. Apa, Nah, pembangunan desa. daerah itu juga kadang-kadang kalau kita lihat daerah, kemantapan dari jalan sendiri itu juga belum 90-an%. Karena kalau kita lihat jalan, saya jadi kemana-mana ya kalau ngomong ya. Oke. Jalan nasional itu pun kalau kita lihat jalan nasional itu jumlahnya 47 kilometer, 47.000 kilometer, ya. Dan itu ternyata hanya 8,9%. Yang lainnya itu adalah jalan provinsi dan jalan daerah. Dan kemantapan jalan dari impres jalan daerah maupun provinsi itu mungkin di bawah 80%, di bawah 70%, bahkan yang kabupaten kota. Nah, itu kan harus diperbaiki. Ya, calon wali kota tadi kan butuh jalan, berarti kan harus memperbaiki. Makanya Pak Prabowo itu menyampaikan harus dengan impres jalan daerah. Kita perbaiki, kita bantu pemerintah turun hadir untuk melakukan perbaikan itu. Itu impres 8. Dan satu lagi kita juga untuk swasembada pangan, kita juga ada impres nomor 14. Ya, tahun 2025 semuanya untuk swasembada pangan, baik yang ada di Papua Selatan, Wanam, kemudian Dadahub, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, kemudian NTT dan sebagainya untuk mendorong swasembada pangan. Jadi sebetulnya kalau kemarin ada keluhan bahwa wah banyak PHK. Sebenarnya penciptaan investasi yang masuk adalah investasi yang padat modal. Sehingga kurang menyerap. Ini 2026 berarti udah balik lagi ya Mbak? 2025 balik lagi. Balik lagi, oke. Karena kita untuk menyerap tenaga masyarakat, infrastruktur kan muncul lagi nih. Infrastruktur ada semuanya. Kalau infrastruktur muncul, berarti lapangan pekerjaan muncul. Toko-toko bangunan buka lagi. Buka lagi, ya. Terus mobilitas logistik, ini ukur lagi. ada ya, lagi. pasokan ini jalan lagi. Ya. Jadi itu semuanya kembali Mulai. lagi. Tahun 2025. Tahun 2026 alhamdulillah kita juga sudah ada alokasi pagu anggarannya. Ya, pagu anggarannya di 2026 itu juga alhamdulillah. Gak usah disebut ya, tapi yang jelas sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi di berita di mesin pencari teman-teman Future Leader diketik aja IDN Times pagu anggaran Kementerian PU 2026 pasti ada datanya. Ada, alhamdulillah dan memenuhilah dari. Tapi kalau kita bilang kurang terus ya, kurang namanya terus juga manusia, ya setidaknya sudah sesuai lah dengan zaman Ya. yang dulu awalnya ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diana. Pak Adri, duduknya agak santai dong, kayak Sultan Andara. Nyender gitu loh, nyender Pak, santai. Kursi
Iya, kursinya kayaknya rada kejauhan. Oke, nah teman-teman di sini ada yang tahu pernah dengar Sumarekon nggak? Pernah, coba angkat tangan yang pernah dengar Sumarekon. Wah lumayan ngetop juga ya. Ada yang punya rumah di komplek yang dibangun oleh Sumarekon? Ada, tapi dikit. Soalnya gini Pak Adri, saya ngecek nih, saya riset nih. Sumarekon Bekasi. Tipe rumah luas tanah 45 meter persegi harganya 600-700 juta. Lumayan ya. Buat Gensi agak berat ya. Tipe 12 kali 18 meter persegi tanahnya harganya 5 miliar. Wah itu jangan-jangan Gensi, Gen X seperti saya aja nggak sanggup beli. Nah ini saya mau mulai dari situ Pak, gimana nih Sumarekon ini peduli terhadap kebutuhan rumah dari generasi muda ini? Baik, baik Bu Uni. Pertama saya mau nyampaikan dulu, saya nggak tahu ini saya salah kostum apa bukan. Karena dari panitia minta saya casual, saya lihat Pak Raffi pakai jas gitu kan. Kayaknya dia abis ini mau meeting sama investor, biar nggak pusing ganti baju. Iya. Semoga tidak salah kostum karena teman-teman semua milenial dan Gen Z. Jadi begini, memang ada satu persepsi bahwa Sumarekon itu memang mahal. Ada dua alasan. Sebetulnya kami memang secara bisnis sejak awal market kami itu adalah middle up. Oke. Ya. Tapi pada satu kesempatan kami juga ada di Sumarekon Tangerang yang baru saja kita kembangkan, itu harganya ada produk-produk di bawah 1M. Ya. Bahkan sebetulnya kita juga punya satu apartemen yang mestinya apartemen kompak ini juga sangat disukai oleh teman-teman adik-adik kita milenial dan Gen Z. Itu harganya antara 500 sampai 700 ada. Ada sebuah data Bu yang memang membuat kami juga sebetulnya cukup surprise. Di tahun 2023 sampai 2024, data penjualan dari Sumarekon itu di Sumarekon Bekasi ya, itu jumlah penjualan itu didominasi pembeli dari milenial, 62%. Yang harga berapaan tuh Pak? All Semua. type Bu. Ya. Okay. Kemudian yang Gen Z di Sumarekon Bekasi itu kira-kira di angka 16-17% ya. Karena waktu itu tahun 2023. Tapi di Sumarekon Serpong penjualan oleh adik-adik kita di milenial itu sampai 49% dari seluruh penjualan kita, dan Gen Z-nya lebih bagus 37%. Artinya sebetulnya kami punya satu produk yang variasinya memang range-nya mulai dari harga 500-an tadi apartemen sampai di atas 10M juga ada, ya kan. Nah, itu artinya teman-teman milenial dan Gen Z yang dulunya diasumsikan mereka itu lebih senang traveling daripada beli rumah, ternyata beli tahun 2000. Sekarang banyak riset termasuk riset yang tadi baru diluncurkan kan, mereka lebih memikirkan, jadi beda ya, udah apa namanya ukuran sukses buat Gen Z milenial tuh bukan lagi punya Traveling. rumah, Ya. tetapi lebih kepada bagaimana dia bahagia lahir batin, Betul, termasuk betul. traveling, skincare, olahraga segala Iya. macam. Ya. Jadi Tapi ternyata masih ya, ternyata masih laku ya beli rumah itu ya, masih. artinya untuk sekarang. Ya. Ya kalau sekarang memang ada satu isu daya beli masyarakat kan menurun. Kemudian juga memang ekonomi lagi berat ya Pak Raffi, begitu ya. Pak Raffi lebih tahu karena Bapak ada di pemerintah. Tapi yang jelas begini Bu, memang sebetulnya kita juga punya masalah Bu. Kenapa teman-teman di middle low itu daya belinya juga turun. Selain ekonomi memang lagi berat, banyak PHK, itu satu urusan. Tapi sebetulnya ada ancaman yang paling berbahaya adalah pinjol, Bu. Pinjol itu kadang-kadang tercermin ketika masyarakat
ekonomi ke bawah itu mau KPR, itu kan ada slik atau BI checking dulu. Itu dapat kena, jadi nggak dilulusin untuk KPR. Nah, semoga nih Pak Raffi di pemerintah Jadi kredit ratingnya jadi pinjol jelek ini ya. segera ditertibkan, belum lagi judol ya. Judol kan susah untuk dideteksi. Karena ketika ada pinjaman online, kemudian ada pay letter, kami punya di Bekasi itu juga ada yang tadi Ibu sebut tipe kecil gitu. Itu begitu KPR-nya nggak lulus karena TV-nya belum lunas, kulkasnya belum lunas, begitu. Sangat kasihan. Karena Dia TV sama kulkasnya kepinjol ya. pinjol dan Kepinjol. gini, masyarakat kita ini Ya. memang terdorong terus untuk konsumtif. Ya. Dengan adanya pay letter pinjol tadi konsumtifnya makin tinggi. Tapi akhirnya pada saat harus beli rumah, rumahnya masih kontrakan. Begitu rumah, dia akan kena BI checking atau slik. Itu yang jadi masalah sekarang. Oke. Iya. Oke, nah saya langsung aja nanya ke utusan khusus presiden nih, karena pinjol dan pinjol ini yang ternyata berpengaruh terhadap bisnis perumahan ya. Jadi nggak kredibel jadinya kan anak-anak yang mendapatkan KPR. Kalau pemerintah Presiden Prabowo ini gimana ini tentang hal ini, Arafi? Iya pastinya juga, ya benar pinjol-pinjol ini sebenarnya kembali lagi sebelum kita ke arah pinjolnya dulu. Sebenarnya kalau saya menghimbau untuk para anak-anak muda terutama, sebenarnya mau dia melakukan kredit apapun ya kan kredit kan bisa di bank, bisa pinjol. Sebenarnya anak-anak mudanya juga terutama kaum generasi yang sekarang ini paling terpenting dianya harus nauin dirinya sendiri sesuai dengan kapasitasnya mereka. Jadi sebenarnya kalau mereka ya makanya jangan termakan sama sosial media. Wah jadinya kita suka ngawang-ngawang kepengen ini, kepengen itu. Kembali lagi dulu sebenarnya kalau saya menghimbau kepada semua generasi muda, terutama mereka harus sadar diri dulu. Nau-nauin dirinya sesuai dengan kapasitasnya dia sendiri dulu. Kalau dianya tidak bisa menaker dirinya sendiri untuk bisa nauin dirinya sendiri sesuai dengan kapasitasnya, jangan kan kepinjol, dia sesuai dengan mau pinjem kredit ke bank yang bener aja, itu aja nanti dia susah sendiri. Jadi yang paling terpenting kita harus bisa membuka mata dan membuka hati setiap masing-masing individunya dulu. Jadi kalau memang dia mampunya A, ya udah kita nih nauin diri sesuai dengan kapasitas kita dulu. Nanti masuk ke pinjol, nanti masuk udah mulai stres, nyoba ke judol kan, itu sendiri rusak. Yang paling terpenting individunya sendiri harus nauin dirinya sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dulu gitu loh Bu Uni. Ya. Kalau saya memandangnya seperti itu. Ya, satu lagi pertanyaan untuk Raffi. Sempat viral kan ketua RT Gen Z ya, ketua RW ya di Jakarta, RT dan RW Gen Z ya. Ya. Raffi ngelihatnya apakah memang mungkin sekarang sudah waktunya dan memang yang mereka yang muda ini justru akan lebih memahami aspirasi dari warga yang juga makin muda gitu. Iya sebenarnya saya catat juga waktu itu ada yang namanya Sahdan Arya, malah saya undang di acara saya kan masih ada acara juga FYP itu. Saya undang, Sahdannya saya undang, ada Sahdan sama Tri. Nah itu yang satu Sahdan jadi ketua RT Gen Z itu usianya 19 tahun. Itu di daerah Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara tuh saya sebutin tuh. Karena itu bangga juga bayangin anak zaman sekarang itu umur 19 tahun jadi ketua RT. Terus juga Tri Krisna Mukti jadi ketua RW umur 20 tahun Bu, bayangin aja. Nah dua-duanya itu maksudnya begini, setiap anak-anak muda, setiap generasi muda kalau dikasih kesempatan mereka juga pasti punya inovasi-inovasi yang apa ya, karena kalau saya ini misalnya saya sama anak saya Rafathar, kalau saya Islam ya mungkin di Muslim juga ada. Kalau di Al-Quran itu kita mengajarkan anak kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya sama halnya dengan saya juga sama Rafathar suka belajar kok. Apa yang Rafathar sekarang, anak-anak zaman sekarang ini, ya saya sama Rafathar aja, jangan kan sama Rafathar. Saya sama Atta Halilintar aja 10 tahun yang di bawah saya aja, ininya udah berbeda gitu. Gamesnya udah berbeda. Tapi sehebat-hebatnya anak muda tetap dia harus belajar sama senior, dia tetap harus berkomunikasi. Intinya kita mengasih ruang, memberikan kesempatan kepada yang muda, tetapi yang muda juga jangan sok-sok ngerasa jagoan juga, tetap juga adabnya harus dijaga. Kita harus tetap kok sehebat-hebatnya anak-anak muda, tetap ilmu pengalamannya senior-senior kita
itu jauh lebih bijaksana dan wise. Jadi yang senior juga pasti juga menghargai dan mau memberikan ruang dan mau mendengarkan yang muda. Yang anak muda juga, sehebat-hebatnya anak muda tetap tidak boleh juga dia melampaui ibaratnya karena kita hidup di daerah timur ya tetap kulonuwun kita, adab kita, tetap kita harus jaga itu dan menghormati senior kita. Jadi ya tetap semuanya harus bisa berkomunikasi dengan baik, itu sih paling penting. Mbak Diana, apa tantangan terbesar dari pembangunan infrastruktur kita selain tentu saja kita tidak punya kemewahan unlimited budget seperti yang tadi pertanyaannya Pak Ahaye ya. Jadi ini katakanlah budgetnya udah tertentu, tapi kemudian apa tantangan terbesarnya Mbak? Iya, tantangan terbesar mungkin tadi juga ada di dalam tayangannya Pak Ahaye, itu masalah perubahan iklim juga ya. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan iklim, kemudian juga kondisi lingkungan, kalau kita melakukan pembangunan tanpa memperhatikan alam, tanpa memperhatikan lingkungan, itu sangat khawatir saya ya. Nah, khawatirnya kita bangun tebang-tebang pohon, kemudian kita tidak memperhatikan air, sehingga akan menjadi kerusakan lingkungan. Apalagi sekarang dengan perubahan iklim. Perubahan iklim pun juga harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita sudah tebang-tebang pohon dan sebagainya, sulit untuk melakukan penanaman pohon lagi. Nah itu yang ininya ya, masalah perubahan iklim dan juga masalah sumber daya alamnya. Kemudian juga memang tadi di dalam tayangannya Pak Ahaye, saya sebenarnya sangat ini dengan apa yang Pak Ahaye, ya masalah pendanaan. Kalau kita uangnya tak terbatas, mungkin kita membangun juga banyak, tapi kita ada solusinya ya. Dulu kita efisiensi sampai 80%, tapi sekarang dikasih lagi sehingga sekarang kita, tapi tetap berhemat kan ya, artinya juga membangun jangan terlalu boros dan sebagainya. Nah, tapi dengan keterbatasan tadi kita juga akan ada misalnya pendanaan tidak harus semuanya dengan APBN kan. Kalau semuanya tergantung dengan APBN kita akan susah ya. Padahal pemerintah itu juga bisa melakukan misalnya dengan alternatif pendanaan yang lainnya ya, termasuk misalnya dengan KPBU, ya PPP ya, kemudian juga mungkin bisa dengan CSR dan sebagainya. Kita kolaborasikan dong ya, itu bisa melakukan untuk pembangunan dan sekarang ini bahkan dengan KPBU CSR seharusnya bisa kita naikkan harganya terus ya. Kemudian juga faktor masalah alam dan sebagainya, membangun itu mudah. Tetapi setelah membangun, itu kan juga harus ada yang melakukan pengelolaannya, pemeliharaannya. Nah ini kalau kita bangun tapi nggak dikelola, bangunan itu juga rusak lagi. Ini jangan sampai terjadi, kelembagaannya harus kita lihat, ya kan? Nah ini juga kalau ngusulin banyak, ya dari daerah ngusul-ngusulin kayak gitu banyak. Tapi ya kalau udah dibangun ya dipelihara, dimanfaatkan dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian nanti juga pemanfaatannya yang harus, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan pembangunan tadi, tantangan tadi. Baik, terima kasih. Pak Ardi sebelum kita ke question, karena tadi saya menyinggung soal 500 rumah itu ya, renovasi ya, yang sama Pak Marwarar ya. Mungkin teman-teman itu kan renovasi ya, dan itu sebetulnya program itu seperti apa kerjanya dan bagaimana teman-teman anak muda ini bisa mengakses program tersebut? Baik, jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya Sumarekon itu selalu asosiasikan sebagai pengembang rumah mewah dan sebagainya. Tapi sebetulnya kami juga sangat concern. Sebelum menjawab rumah, saya ada satu cerita yang menunjukkan ketika kami membangun infrastruktur yang berupa flyover 1 kilometer sebagai akses Sumarekon, di awal pembangunan kami di demo. Sumarekon membangun flyover itu masyarakat untungnya apa? Jadi kami diminta berhenti pembangunannya waktu itu. Dan ketika kami membangun dan ternyata memang kami tidak membangun secara eksklusif. Karena itu akses ke masyarakat. Ibu Diana mungkin tahu ketika Bekasi itu dipisahkan rel Bekasi Utara dan Bekasi Selatan, itu ada jalan yang penuh perjuangan Bu, namanya juga jalan perjuangan memang. Itu macetnya setengah mati.
Tapi dengan adanya flyover itu menghubungkan Bekasi Utara dan Bekasi Selatan sehingga nyambung. Ada seorang ibu guru yang setiap Senin itu upacara dengan Pak Wali Kota. Itu lewat Jalan Perjuangan itu bisa 1 jam. Tapi dengan adanya flyover Sumarekon, Jadi lebih pendek ya. 10 menit Bu. Oke. Dan pada waktu kami peresmian, itu rakyat masyarakat Bekasi, itu konvoi bilang terima kasih Sumarekon. Oke. Kami sangat bangga. Jadi artinya itulah yang terjadi. Terus menjawab pertanyaan Ibu, kami memang sebetulnya dalam rangka 50 tahun Sumarekon di tahun ini, kami awalnya membangun merenovasi fasilitas umum. Tadi Pak AHY sempat sampaikan bahwa pemerintah itu anggarannya sangat terbatas. Bayangkan Bu, ada sekolah SD yang setiap hari itu karena tanahnya rendah, itu enggak hujan pun ada air Bu. Apalagi kalau hujan, ya, sekolah diliburkan. Oke. Terus di Petambun ada sekolah yang tanpa plafon. Bayangin keringetan terus tuh Pak guru dan muridnya. Nah, kami memang membuat renovasi sekolah-sekolah dan puskesmas yang ada di sekitar proyek-proyek kami, 1. Ditambah dengan kita merenovasi 500 rumah. Oke. Itu yang menjadi program kami, memang dibantu dengan Yayasan Buddha Seci dan memang itu menjadi programnya pemerintah. Itu, ya. Oke. Sekarang kita waktu untuk tanya jawab, mungkin saya hanya bisa membuka kesempatan untuk 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya, jadi yang mau bertanya langsung ke mic aja, cepet-cepetan. Sebutkan nama, langsung 1 saja pertanyaan untuk masing-masing kalian. Silakan. Yang ini dulu, ya, yang laki-laki nih. Ya, langsung silakan. Nama, ini enggak bunyi mic-nya. Dikasih mikrofon mungkin cepat, ayo. Dan ditujukan kepada siapa pertanyaan? Silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Fendi, saya mau bertanya ke Ibu Diana. Di sini kan tadi kan Ibu jabatannya sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum ya Bu ya. Nah yang ingin saya tanyakan kenapa kalau sekarang pekerjaan itu masih mencantumkan untuk usia mencari pekerjaan. Sedangkan keterbatasan usia juga kan, tapi memiliki skill yang baik apalagi khususnya untuk gen milenial. Terkadang kalau misalkan pekerjaan yang saya lihat sih kebanyakan usia yang Gen Z yang ke bawah yang lebih banyak diterima untuk pekerjaan tersebut. Dan masih banyak terdapat kualifikasi juga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Baik, sebetulnya itu pertanyaan lebih cocok untuk besok ada Menteri Tenaga Kerja itu. Iya mungkin bisa dibantu Ya, jawab. boleh. Nanti satu lagi, nanti Pak Adi, Ibu Diana dan terakhir Raffi bisa jawab juga tuh. Karena Pak Adi kan bos ya, presdir. Yang kedua silakan. Ada lagi? Ya. Iya, selamat siang. Salam kenal, nama saya Kelvin. Pertanyaannya saya mau ajukan untuk Bu Namanya Diana. siapa? Saya Kelvin, sorry. Ya. Saya Kelvin, Bu Diana. Dulu saya punya cita-cita untuk bekerja di Kementerian PUPR. Karena saya juga background teknik sipil, tapi sekarang saya di bagian digital juga salah satu perusahaan furniture. Pertanyaan saya dari latar belakang saya tuh hasilnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana irigasi dan infrastruktur sebagai itu sudah ready, kita juga punya lumbung pangan yang cukup bagus. Pertanyaan saya di era pemerintahan yang sekarang, tadi Pak AHY sempat menyebutkan bagaimana infrastruktur itu dibangun secara inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Nah, indikator apa yang dilihat pemerintah ketika ingin membangun sebuah infrastruktur di suatu wilayah? Oke. Dan saya ada perbedaan di Lombok dan di Jakarta seperti itu ya. Lombok irigasi sudah oke, Jakarta saya nggak tahu irigasinya bagaimana. Baik. Indikator apa yang diukur ketika infrastruktur akan dibangun? Pilihannya apakah konektivitas atau didekatkan infrastrukturnya ke kotanya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Mbak Diana, Pak Adri mungkin ada input menjawab soal batas usia apa segala macam, perspektif CEO. Terakhir adalah A.A. Raffi. Mungkin menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Silakan Mbak Diana. Oke, ini yang pertanyaan pertama ya, milenial. Kenapa masalah usia ya?
Gini, kalau kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, memang yang harus boleh bekerja itu kan ada persyaratannya, ya, ada persyaratannya di situ misalnya harus S1, harus S2, pengalaman sekian. Nah, itu yang harus masuk di dalam kontrak karena kita kontrak ya, dengan kontrak itu siapa-siapa saja yang bisa terlibat di dalam konstruksi di sana, ya kalau itu dengan kontrak. Tetapi kalau kita akan berbicara bahwa infrastruktur berbasis masyarakat, artinya masyarakat yang di situ bisa terlibat langsung, itu siapapun boleh, ya Tanpa itu ada siapapun batasan boleh. usia. Mungkin yang sudah bisa dia bekerja, itu boleh, karena masyarakat itu kan laki-laki, perempuan, ya, tapi dia bisa berkontribusi, itu boleh. Artinya dia bisa bekerja di situ. Tapi kalau terkait dengan kontrak yang harus ada persyaratan-persyaratan khusus, ya kita ikuti, ya. Oke. Itu yang ini. Kemudian tadi konektivitas dan irigasi ya, indeksnya apa untuk kita melakukan pembangunan di situ? Ya kita membangun sebenarnya juga ada justifikasi. Ya. Ya, artinya kita tidak memilih semua kota-kota ini aja enggak, tetapi ini berdasarkan dari peta kira-kira di daerah-daerah yang banyak sekali kan kita 514 kabupaten kota. Nah, kebutuhannya juga berbeda-beda sehingga nanti kita bisa melihat kalau misalnya Jakarta mungkin irigasi juga enggak terlalu banyak di situ. Tapi kalau daerah misalnya daerah Jawa Barat, kemudian daerah Subang dan sebagainya. Nah, mungkin di situ daerah air dan di situ memerlukan untuk irigasi. Nah, irigasinya juga di mana? Ini ada petanya, ada data-datanya. Nah, kita harus bersama-sama dengan tidak hanya Kementerian PU. Kalau irigasi kita harus bekerja sama dengan Kementan. Data-data yang lainnya dengan BPS, ya, indeks-indeks apa itu tergantung dari. Kemudian konektivitas untuk jalan. Jalan itu pun juga kita akan melihat berapa panjangnya jalan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Tadi saya sebutkan kalau secara nasional, jalan nasional hanya 8,9%. Nah, yang lainnya kan jalan provinsi dan nah, mana yang rusak, mana ini? Kita juga tidak menentukan jalan ini. Ada usulan, ya, ada usulan dari kabupaten kota. Irigasi pun juga ada usulan dari kabupaten kota. Mana yang harus ditangani? Cuma karena keterbatasan dana yang ada, maka kita membuat prioritas, ya. Ada readiness kriterianya, dari readiness kriteria tadi yang memenuhi mana dan ada prioritasnya. Itu yang kita pilih untuk memenuhi dari keterbatasan anggaran tadi. Oh, oke. Gitu, kasih. Oke, terima kasih Mbak Diana. Pak Adri silakan. Ya, terkait dengan batasan umur ya. Jadi kalau di Sumarekon itu ada satu kebijakan dalam rekrutmen. Sumarekon punya program namanya ODP, Official Development Program. Itu disasar targetnya itu teman-teman milenial atau Gen Z yang fresh graduate. Jadi yang baru lulus masih segar itu akan di training dalam program ODP selama 6 bulan, kemudian nanti akan ditempatkan di masing-masing yang memang sesuai. Sebagai informasi, program ODP saat ini sudah ada yang sampai dengan level GM. Artinya kita benar-benar concern ketika teman-teman yang fresh graduate mendaftar di ODP itu bisa sampai karir yang bagus dan sampai dengan GM. Dan ini satu informasi juga teman-teman yang sekarang hadir di sini, silakan membuka websitenya Sumarekon, di sana ada rekrutmen di program ODP bagi fresh graduate. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terakhir nih untuk sesi ini, Raffi, mungkin tanggapan terhadap ini kegalauan soal batas usia. Sama sekaligus ini, mungkin apakah Raffi sendiri melihat bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo ini udah memenuhi harapan kebutuhan dari anak muda? Ya, jadi yang paling pertama berkaitan dengan batas usia minimum pencarian kerja sebenarnya itu sudah dihapus oleh pemerintah, kalau nggak salah itu bulan Mei 2025 sesuai dengan arahan langsung dari Pak Presiden Prabowo. Itu juga tertuang dalam surat edaran, bisa dicek juga itu di surat edaran Kementerian Tenaga Kerja
detailnya silakan dilihat tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Nah, dan yang paling terpenting itu saya mengajak semua untuk generasi muda, paling penting itu meningkatkan skillnya, mau terus meningkatkan kapasitasnya. Saya sebenarnya nggak terlalu khawatir sama teman-teman yang di kota besar. Nah, terutama ini Pak Presiden kan jelas asa citanya ingin membangun dari desa. Terutama infrastruktur ini bukan hanya pembangunan aja, tapi infrastruktur mental dan lain-lain juga itu penting untuk generasi muda yang teman-teman dari desa. Apalagi juga kita tahu ada 77 kira-kira nih proyek strategis nasionalnya Pak Prabowo, ada yang 48 berkelanjutan dan sisanya itu baru. Nah itu juga kan akan berdampak juga semuanya untuk yang sama KEK juga kawasan ekonomi kreatif yang memang akan di luar Pulau Jawa. Nah ini semuanya berkesinambungan semua untuk terutama para generasi muda, anak-anak muda yang saya harapkan tuh karena Pak Prabowo ingin memulai membangun semua dari desa, terutama anak-anak muda yang di desa yang memang kita harus kuatkan mereka karena mereka pun pingin kok besar, pingin pun hebat. Banyak juga teman-teman yang dari kabinet dan saya pun juga kita bukan dari kota besar tapi dari desa. Jadi ya terutama anak-anak generasi mudanya yang paling terutama mau meningkatkan kapasitas mereka, mau mereka beradaptasi dan juga mau mereka berkolaborasi. Itu aja sih yang paling terpenting. Baik, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Jadi intinya infrastruktur itu penting dan ternyata kita dapat kabar yang promising, menjanjikan bahwa ternyata sekarang dana infrastruktur udah kembali ada lagi sesudah dipangkas 80%. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk program-program yang juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Sekali lagi kita berikan aplaus meriah kepada ketiga pembicara. Terima kasih Arafi, Mbak Diana dan juga Pak Adri. Dan saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, saya boleh minta tepuk tangan untuk moderator juga luar biasa sekali. Dan mohon untuk narasumber dan juga moderator kita tetap di atas panggung. Kita akan memberikan token of appreciation atas insight-insight yang sangat menarik. Dan untuk yang pertama kami mohon kesediaannya kepada Ibu Uni Lubis untuk memberikan token of appreciation untuk Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Republik Indonesia. Ya mohon untuk dapat melangkahkan kaki ke depan. Terima kasih banyak. Baik, dan untuk selanjutnya kami mengundang untuk dapat menerima token of appreciations Ibu Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Wamen atas insight-insight yang sangat menarik. Di tengah kesibukannya tentunya menyempatkan waktu untuk berbagi bersama. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk selanjutnya kami mohon Bapak Adrianto PAD selaku President Director PT Summarecon Agung Tbk untuk menerima the token of appreciations. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk selanjutnya kami mohon mengundang kepada Raffi Ahmad dan juga Ibu Diana untuk dapat bergabung kembali untuk berfoto bersama dengan moderator kita. Kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mendokumentasikan momen yang sangat spesial di sesi pertama kita.